Di balik hiruk-pikuk dunia yang gemerlap, ada kisah yang berjalan dalam diam. Sebuah cerita tentang kekuasaan, kesepian, dan rahasia yang lama tersembunyi di balik senyum para elit. Namun, setiap cerita besar selalu dimulai dari titik yang sederhana. Dari seorang anak biasa menuju kehidupan yang tampak sempurna, hingga akhirnya runtuh dalam keheningan yang mengguncang dunia. Bayangkan seseorang yang tidak terpilih, tidak terkenal, tidak jenius teknologi, tapi bisa duduk satu meja dengan presiden, pangeran, miliarder, dan ilmuwan paling pintar di dunia. Lalu orang itu ternyata adalah predator seksual anak. Pertanyaannya bukan lagi siapa Jeffrey Epstein, tapi siapa saja yang ia lindungi dan siapa yang melindunginya. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah salah satu skandal paling gelap dalam sejarah modern. Siapakah Jeffrey Epstein? Jeffrey Edward Epstein lahir tahun 1953 di Brooklyn, New York. Bukan anak orang kaya, bukan bangsawan, bukan siapa-siapa. Namun sejak muda, Epstein dikenal sangat cerdas, terutama matematika. Tapi yang mengherankan, tanpa ijazah jelas, ia bisa menjadi guru di sekolah elit Manhattan Dalton School. Di sanalah segalanya berubah. Ia tidak mengajar murid, ia malah mengamati orang tua murid, orang-orang super kaya. Suatu ketika ada salah satu orang tua muridnya adalah seorang bankir besar Wall Street. Dari sanalah Epstein mulai masuk ke dunia keuangan. Dan yang paling mengejutkan, tanpa rekam jejak jelas, tanpa perusahaan besar, tanpa prestasi publik, Epstein tiba-tiba menjadi penasihat keuangan miliarder. Masalahnya, tidak ada yang tahu bagaimana ia menghasilkan uang itu. Jeffrey Epstein tidak hanya membangun bisnis, ia juga membangun jaringan manusia. Namanya muncul di sekitar Presiden Amerika, Pangeran Kerajaan Inggris, pendiri perusahaan global, ilmuwan paling jenius di dunia. Dan ia sering terbang ke sana kemari dengan jet pribadinya yang dijuluki Lolita Express. Dan ia sendiri memiliki pulau pribadi tempat destinasinya di Pulau ini terlihat seperti surga, namun bagi banyak korban, ini adalah neraka. Anak perempuan usia 14-17 tahun direkrut, dibayar, dieksploitasi, dibungkam. Mereka diminta memijat Epstein, lalu dipaksa melakukan hal yang jauh lebih mengerikan. Dan ini bukan satu atau dua korban. Pada tahun 2005, ada seorang ibu melapor ke polisi Florida, putrinya 14 tahun, dilecehkan oleh Epstein, dan akhirnya polisi menemukan adanya pola kejahatan, puluhan korban, dan sistem perekrutan berantai. Namun, yang terjadi justru kejanggalan hukum terbesar yang pernah terjadi. Tahun 2008, Jeffrey Epstein mengaku bersalah, tapi hanya dihukum 13 bulan, bahkan boleh keluar penjara 12 jam sehari. Dan yang lebih parahnya lagi, jaksa membuat kesepakatan rahasia yang melindungi Epstein dan pihak lain yang terlibat, dan nama-nama itu tidak pernah diumumkan. Dan pada akhirnya, semuanya terbongkar lagi. Tahun 2019, publik marah, dokumen lama dibuka, dan para korban akhirnya berani bicara. Dan akhirnya Epstein ditangkap lagi dan didakwa perdagangan seks anak lintas negara. Kali ini, tidak ada jaminan dan tidak ada jalan keluar bagi Epstein.
Dan tidak sampai di situ, pada tanggal 10 Agustus tahun 2019, Jeffrey Epstein ditemukan tewas di sel penjara. Versi resmi mengatakan, Jeffrey Epstein bunuh diri di dalam sel penjara. Namun, ada hal yang mencurigakan publik. Kamera mati, penjaga tertidur, lehernya patah. Pertanyaannya, apakah seorang pria dengan rahasia terbesar dunia dibiarkan hidup? Atau dibungkam selamanya? Epstein mati, kasus pidana pun berhenti. Tidak sampai berhenti di situ, ada satu nama yang muncul, yaitu Ghislaine Maxwell. Ia terbukti merekrut korban, membantu Epstein, dan menutupi kejahatan Epstein. Dan ia hanya dipenjara 20 tahun. Namun, apakah cuma dia satu-satunya yang membantu Epstein? Jeffrey Epstein bukan sekadar penjahat seksual, ia adalah bukti bahwa kekuasaan bisa membeli keheningan, bukti bahwa hukum tidak selalu adil, bukti bahwa kebenaran bisa mati bersama pelakunya. Pertanyaannya sekarang, siapa saja yang seharusnya duduk di sel itu? Mungkin masih banyak yang berkeliaran di luar sana.